memahami. Karena awalnya juga Februari, misalnya niatnya kencengnya di Februari. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 bertepatan dengan 10 Safar 1445 Hijriah, manasik akhir umroh jamaah MDA keberangkatan 30 Agustus 2023. Semoga diberikan kemudahan, amin. Dan buat Kiai Haji Dadan Hermanto MA dan jamaahnya yang hari ini 26 Agustus 2023 keberangkatan ke Turki. Umroh plus Turki hari ini akan siap-siap terbang ya. Jadi Bapak Ibu nanti Dadan ke Madinah. Kita akan bareng sama Dadan ujungnya. Gitu ya. Turnya ke Mekahnya nanti ketemu di Madinah. Sekarang beliau biarkan aja dulu 3 hari di jalan-jalan Turki ya. Kita doakan Kang Dadan sama jamaah semoga lancar. Amin. Dan buat Nusantara Ilhami, Pak Taufik terima kasih telah berupaya dengan sekuat mungkin. Secara kalkulasi, hitung-hitungan kita tidak mungkin sebetulnya dalam jumlah 13 ya. Tetapi alhamdulillah Pak Direktur dengan pengalamannya, dengan kelapangannya tetap memberangkatkan kita. Alhamdulillah. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Om jangan dulu, udah mulai sotek Om. Jangan bolak-balik Om. Alhamdulillah Bapak dan Ibu di Sabtu 26 Agustus 2023 bertepatan kalau tidak salah 10 Safar 1445 Hijriah kita mengadakan manasik akhir untuk keberangkatan kita insya Allah di 30 Agustus 2023 pukul 07.50 itu take off. Berarti kita sepakat kumpul di airport jam berapa? 4 jam sebelumnya harus sudah sampai. Ya, jam 3 lah. Itu jam 3 kalau sudah sampai airport itu lebih aman. Karena 4 jam sebelumnya penerbangan ya Pak Ripto ya, Cak ya, harus kita sudah berada di Terminal 3 Soekarno Hatta ya. Subuhnya nanti insya Allah di sana. Nanti saya langsung akan pandu. Yang terpenting bahwa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah umroh lain dari yang lain. Biasanya kan 25, 30 gitu. Ini 12, 13, 14 sama saya masih bisa diberangkatkan. Oleh karenanya apapun alasannya saya komitmen untuk Bapak dan Ibu ya, karena bukan tidak mau banyak, karena ucapan saya juga sih, saya nggak mau banyak ke Bu Sunarsi, saya nggak mau banyak ke Budian, saya nggak mau banyak ke Pak Parmun, saya nggak mau banyak dikabul oleh Allah SWT. Padahal sebelumnya Bu, kalaulah jadi itu 30 kita ini. Pertama, Ibu Jenderal 4 orang ya mau memberangkatkan umroh, tiba-tiba diundur. 2, ada Pak Pepeng di Bogor, saya, Umi Ida, Pak Ripto sudah ke sana, sudah salaman Pak Agus. Itu 12 orang mundur, nggak jadi tanggal 30. Kemudian ada Bu Ida Subli, sekeluarga 12 orang minta batal juga karena ingin di Desember. Jadi tersisa ya kita-kita ini. Ketika kita mau close di angka 12, tiba-tiba Ustaz Jahlia, "Bah, ada satu," katanya Ustaz, Kiai, nyebutnya Kiai ya. "Siapa?" "Ini waktu itu leluasa waktunya, masih bisa untuk paspor belum ada, ya udah kita bikin bantu yang sehari jadi alhamdulillah." Nah, cuma Pak Agus nih nggak bisa ketolong ya karena waktu saya iklan lupa nggak dicantumkin yang punya paspor 3 itu. Ya, jadi ketika diupayakan sampai hari Senin udah nggak bisa. Kenapa? Karena tiket sudah close gitu ya. Jadi Pak Agus nantilah di November tuh 18 November ya.
Bapak Ibu, nanti 18 November 2003 kita juga akan kembali mengadakan umroh. Ya, tapi ini harganya cukup murah, 28,5 9 hari, tapi programnya tidak seperti kita, nggak naik kereta dari Madinahnya, itu bedanya. Oleh karena itu saya ingin memberikan kesepakatan satu, bahwa di agenda Bapak Ibu sekarang ini zaman modern, sehingga bukan nggak mau nyetap ya, karena mengikuti zaman sudah modern, jadi segala sesuatunya bisa di-share di HP. Nah, kendalanya yang nggak punya HP gimana, atau yang kendala nggak bisa buka HP, nah nantilah kita itu ya. Buku panduan sudah, kemudian ini yang problem tuh room list, kamar. Pak Wartoyo udah beberapa kali. Tetapi dicoba pun itu akan berpengaruh kepada yang lain, sehingga akan menambah nilai uang sekitar 2,5 per orang. Saya nggak mau. Untuk itu Pak Wartoyo nanti diatur gampang lah, yaitu nggak bukan hal yang sulit, nanti kita atur saja pas di lokasi supaya Ibu bisa melayani Bapak. Itu bukan hal yang sulit, tapi room ini sudah tidak bisa dirubah karena yang ngatur dari pihak sana. Kecuali misalnya ada yang ingin sekamar berdua, tetapi pengaruhnya ke yang lain, dan saya tidak mau untuk menjadi beban lagi. Sekarang pun kalau kalkulasi, karena dinilai semuanya di angka 31,5 ya Pak ya, sesuai iklan. 31,5 itu sekamar berempat. Nah sekarang kan ada yang berempat, ada yang 3. Nah ini juga menjadi rapat cukup pelik kemarin di kantor, sehingga saya ngotot tetap apapun alasannya diatur aja sedemikian rupa, sehingga ya kondisinya kayak itu, kayak yang sudah di-share ya. Mungkin sudah lihat ya Pak. Ya, saya bukan tidak menerima masukan atau menerima apa, tetapi ini sudah sulit, ngaturnya udah sulit gitu. Kebetulan lakinya kan cuma 6, sisanya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya perempuan, jadi milah-milahnya tuh agak susah. Oleh karena inilah yang sudah terjadi ya, jadi terima aja. Toh kita kan hanya 13, artinya tidak begitu sulit lah untuk mengatur nanti di kamar. Nanti bisa diatur lah kamar di sana antar kita. Tapi ini tidak bisa berubah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sesungguhnya kemarin tuh berat gitu ya. Apapun alasannya, saya tuh kan pinginnya sampai 20 Pak Agus. Tapi ternyata yang 4 nih, yang Pak Jenderal tiba-tiba membatalkan. Padahal saya yang bikin paspornya itu. Ya, ada 2 jamaahnya. Kalau Pak Pepeng sama Bu Ida nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya masuk 4 atau 5, itu agak lumayan gitu ya. Oleh karena itu, alhamdulillah Pak Taufik Dadan sangat bertanggung jawab. Apapun alasan ini yang sudah diiklan, yang sudah disepakati. Oleh karena itu kita insya Allah jadi berangkat ya. Tetap jadi berangkat, dan hikmahnya bahwa tidak terlalu banyak tuh ngasuhnya. Kalau kata orang Sunda mudah, saya itu ngasuhnya mudah gitu ya. Ya ayo kumpul gitu. Jadi kita setiap waktu mungkin titik tertentu saya nggak bisa ikut ke masjid karena harus berhadapan dengan pengurusan lain-lain. Tapi pada umumnya kita bolak-balik ke masjid, kita bareng-bareng. Ibu bapak bareng aja lah, orang cuma 12 ya. Cuma pintunya beda, nanti yang bapak kesini, ibu kesini, karena di Masjid Nabawi beda. Tapi di Masjidil Haram kita bisa sama-sama, cuma beda sedikit. Itu Bapak Ibu tentang program, saya kira nggak usah saya bahas programnya ya. Udah bisa dibaca kan? Apa saya baca? Baik. Hah? Ya, jadi jamaah tepat pukul 04.00, tuh paling tidak 04.00, jangan lewat. Sudah berada di Airport ya. Terminal 3 gate 1 koridor B. Ya, gate 1 ada tulisan B besar nanti. Ya, nanti saya Pak Ripto berupaya untuk duluan di sana sama Bahana sama Umi Ida ya. Kemudian take off pada pukul 07.50. Penerbangan langsung menuju ke Madinah. Ini pun bonus Bapak Ibu. Awalnya kita Jeddah turunnya. Kalau lihat di iklan. Nah, nambahnya 1 juta turun Madinah tuh Bu. Jadi Ibu nggak usah mikir lagi.
Itu turun Madinah itu bebannya 1 juta Pak Agus. Karena kita awalnya Jeddah gitu ya. Dari Jeddah naik bis, baru Madinah Mekah naik kereta nanti. Ada yang udah naik kereta belum Bu dari Madinah? Belum. Nah, ini kebetulan ya. Biar booming yang 18 November nanti. 13.20 tuh sampai di Madinah. Siang apa malam Bu? Siang. Enaknya tuh kalau berangkat itu nyampainya siang. Jadi enak banget lah. Ya, melalui proses imigrasi dan klaim bagasi. Nah, Bapak Ibu ketika di imigrasi, karena Madinah itu santun, petugas imigrasinya juga sopan, gitu. Kita nggak usah cemas, nggak usah takut, santai aja, gitu ya. Liatin paspor. Kalau ada masalah-masalah bukan berarti kita tidak boleh masuk. Mungkin sidik jarinya nggak bisa di di scan gitu ya. Nanti ada saya paling belakang cek paspornya supaya Bapak Ibu yang kendala bisa dibantu. Gitu ya. Kemudian kita cek koper dulu ke bawah. Ya, koper yakinkan yang kita ada, nanti kita ada porter. Gitu ya, untuk ke bis, gitu ya. Nah, yang dari Turki kalau tidak salah juga tiba di hari itu juga, Pak. Cuma beda jam aja. Ya. Kemudian hari Kamis ya, persiapan sholat subuh berjamaah menuju Masjid Nabawi. Pagi setelah makan pagi kita akan mengadakan ziarah ke kota Madinah dengan mengunjungi Jabal Uhud, kebun korma dan Masjid Quba. Gitu ya. Kemudian ke hotel lagi. Nah, ada hal yang perlu dipahami sekarang ini masalah ke Raudhah. Ya, sejak 2 tahun yang lalu, sejak dibukanya umroh setelah Covid, itu harus pakai tasyrik. Alhamdulillah kemarin saya di Nusantara Ilhami sampai sore dari pagi. Ya. Dan itu sudah diajukan untuk surat izin masuk Raudhah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan Jumat pagi kita sudah bisa ke Raudhah atau Kemis. Insya Allah itu sudah diajukan sehingga Bapak sama saya langsung Pak. Nanti kalau ibu-ibu ada Ustazah Nanda udah di Sukabumi. Ya, sekarang ganti orang Garut dari Singajaya, namanya Ustazah Hajah Rosa. Ya, untuk ke Raudhah. Nanti ibu-ibu kalau ada apa-apa bisa WA Ustazah Rosa, nanti kita kasih nomor HP-nya. Bapak dengan saya, ibu dengan ibu. Nah, saat tur Madinah, Bapak Ibu, dianjurkan berwudu dari hotel. Kenapa? Karena man tatahhara fi baiti sum'ata Masjid Quba. Khususnya untuk Masjid Quba, orang yang bersuci dari hotelnya atau rumahnya, kemudian ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunnah, maka sebanding dengan pahala ibadah umroh. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang dari hotel kemudian batal, maka wudu lagi di Masjid Quba. Waalaikumsalam, Ma. Apa kabar? Ya. Ayo ditunggu di bumi, ayo nak. Itu mangga. Mangga, yuk. Ada lagi. Ya, Pak Jan. Itu nasi tinggal ngambil aja, Pak. Iya, tinggal ngambil. Urusan saya bayar, gak usah mikirin, ya. Oke. Siap. Yuk. Jadi apa tadi? Masjid Quba. Ini masa ditonton Bu, ditonton dari Hongkong, Malaysia tuh, Garut udah pada hadir tuh di EP. Masjid Quba. Jadi Pak Wartoyo udah pernah umroh ya, Bu Pak Parmun sudah. Bu Nurjana yang baru sama Teh Dian ini. Ya, tentunya akan sangat berkesan. Pak Agus nanti November atau Februari sama Bang Mansur itu insya Allah. Barang siapa bersuci dari rumahnya atau hotel, kemudian ke Masjid Quba. Nah, sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid sama duha aja 2. Ya, jadi jangan duha dulu di hotel karena belum waktunya juga. Nanti kita duhanya di Masjid Quba. Pertama tahiyatul masjid, kemudian Masjid Quba. Doanya silakan Bapak Ibu sesuai hajat kita. Ya. Nah, 2 kali sholat berarti 2 kali umroh. Berarti punya pahala sebanding umroh 2 kali. Amin. Pahalanya maksudnya di Quba. Nah, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa hijrah dari
Makkah ke Madinah. Nanti kita cerita di bis, biasanya saya ceramah di bis itu. Ya. Kemudian dari situ kebun korma. Ya, kebun korma itu ada pedagang korma, macam-macam korma, ada kebunnya juga, bisa foto-foto. Kita ambil foto pakai spanduk, nanti sudah ada spanduknya ya. Kemudian Bapak Ibu mau beli silakan, enggak juga enggak apa-apa, nyicipin gratis. Silahkan. Ya, nyicipin gratis sekenyangnya. Kalau ada 7 beli. konter, lumayan tuh kan 7 korma. Nah, kalau disakuin keluar harus bayar dulu karena itu nyolong namanya. Yang halal itu kalau dimakan di situ gitu ya. Ya. Salam. Dari situ kita akan ke Medan Uhud, Pak. Suatu tempat di mana terjadinya perang Uhud sebagai pembalasan kaum kafir Quraisy terhadap kekalahan perang Badar. Ya, nanti kita cerita perang Uhud lah, jangan di sini. Itu kemudian ke Masjid Kiblaten, 2 arah kiblat. Ini nggak turun, biasanya dari bis aja. Kemudian Masjid Hondak atau Masjid 7, peristiwa perang Hondak kita juga nggak turun dari bis. Jadi yang turun di mana, Bu? Masjid Kuba, Kebun Korma, Jabal Uhud. Yang 2 ada nilai sunnahnya. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini Masjid Kuba. Rasulullah setiap minggu selalu ke Masjid Kuba, baik jalan kaki atau berkendaraan unta. Juga ke Medan Uhud. Bahkan 1 minggu sebelum Rasulullah wafat masih berjarah ke para syuhada Uhud. Nah, itu Rasulullah Shallallahu. Ini sunnah. Tapi kebun korma ada sunnahnya enggak? Barang siapa yang ke kebun korma kemudian belanja korma dapat pahala 1000 onta, enggak ada itu. Tetapi kalau kita beli dibagikan ke saudara kita, itu yang akan menjadi nilai pahala. Tapi Bapak Ibu ya. Nah, kita akan pengajian di Madinah sebelum berangkat ke Mekah. Nanti kita lihat posisi di mana yang bisa kita mengadakan pengajian pemantapan manasik sebelum berangkat ke Mekah. Ya, umroh, tentang sunnah, tentang wajib, tentang hal-hal yang dilarang saat umroh, tawaf, sa'i, dan yang lainnya. Itu di hotel. Biasanya sore, Bapak Ibu. Atau kalau memang tidak dilarang, kita akan mengadakan di halaman Masjid Nabawi. Kita lihat sikon dulu, karena saya sudah 3 kali ditangkap polisi di halaman masjid itu. Ya, jadi kalau itulah karena datanya sudah ada, udah masuk biasanya. Di penjara sih enggak, cuma diomelin kan nggak enak sama jamaah. Ustadznya diomelin polisi gitu. Nah, itu nggak enak juga itu. Nggak tahu bahasa. Gitu ya. Pada hari keberapa ke Mekah? Hari Sabtu ya. Persiapan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, makan pagi di hotel. Setelah itu sholat duhur, ya, makan siang, kemudian check out hotel. Jam 14.00 melanjutkan perjalanan ke Mekah. Jadi Bapak Ibu di hari terakhir, hari Sabtu, setelah subuh, sebelum duhur, nanti kan ada pengajian di sana, kita mantapkan. Bapak Ibu mandi ihram, potong kuku, ya, rapihkan jenggot, kemudian wangi-wangian di badan, bukan di ihram. Nah, boleh sebelum duhur itu sudah mandi ihram. Ya, pakai ihramnya ibu-ibu sudah bisa pakai ihram, karena ihramnya ibu-ibu tuh seperti baju biasa. Nah, bapak-bapak biasanya nanti setelah sholat duhur aja balik ke hotel, makan siang, balik ke kamar pakai ihram. Gitu ya, insya Allah keburu karena tidak begitu jauh. Kemudian untuk duhur dan asarnya di jamak takdim qashar. Khawatir nanti asarnya tidak dapat di perjalanan. Khawatir, kita kan jaga-jaga lebih baik. Karena dulu pernah ban kempes, mesin mogok, mobil mogok, banyak hal yang tidak terduga. Oleh karena itu dalam perjalanan safar haji dan umroh itu sudah memasuki syarat-syarat untuk jamak. Apakah mau jamak dua-duanya, duhur 4, asar 4, boleh. Apakah mau duhur 2, asar 2, boleh. Cuma kita kan berjamaah di Masjid Nabawi. Oleh karena itu yang duhurnya 4 rakaat. Nanti yang asarnya 2. Itu ibadah fikih di dalam perjalanan. Boleh nggak? Boleh. Jadi niat saya sholat duhur dan asar di jamaah takdim qashar itu di awal. Kemudian ibu niat sholat duhur seperti biasa bareng sama imam. Selesai salam jangan ikut sholat jenazah, langsung sholat asar 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Saya mau tetap 4 asarnya? Boleh. Jangan diperdebatkan. Ya, dua-duanya benar. Yang salah, yang enggak.
ngikutin dua-duanya gitu. Karena di Nabawi nggak ada kunut. Yang suka kunut terpaksa jangan kunut, maksain kunut batal berjamaahnya. Di sana nggak ada zikir bareng. Lah kalau zikir bareng repot lah kalau di sana. Jadi di sana silakan aja mau zikir bareng, yang salam langsung pulang nggak ada apa-apa, yang salam langsung tidur juga nggak apa-apa di sana. Kenapa? Karena kondisionalnya seperti itu, nggak bisa dipaktakan dalam satu kesepakatan sarwa encek orang sana, nggak bisa. Itu ya jadinya. Tadi kita nanti kita itu lagi di mantap pengalah di sana. Kemudian ibadah-ibadah yang selain yang wajib Bapak Ibu, ya kita akan doa di Raudhah, insyaallah kita salam kepada Rasulullah. Nah doa di Raudhah saya nitip satu aja Bapak Ibu silakan hafalkan. Ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, dan mereka yang menitipkan doa kepada kami. Nggak usah dicatat apa ya. Ya itu jangan lupa itu. Supaya yang nitip doa itu terdoakan. Karena kalau disebut satu persatu ya nggak mungkin. Mending kalau 3. Nah kalau 60 repot itu nyebutnya atu-atu. Ini Pak Agus minta apa ya, lupa saya. Mikirin Pak Agus lupa aja itu udah 10 menit. Ya, belum Maman Mimin Momon kena air, Maman apa Mimin, ya repot juga itu. Ya udah, nanti disalam pada Rasulullah juga, assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari kami, keluarga kami, dan mereka yang menitipkan salam kepadamu. Jadi yang menitipkan salam kita amanah menyampaikan. Tapi kalau mikir-mikir itu si Eus tetangga apa ya? Nah itu repot. Jadi gak usah. Allah Maha tahu. Dan kita tidak mungkin lama juga kan diusir-usir polisi. Iya. Bu ya. Kemudian ada sholat jenazah setiap waktu sholat. Niat saya sholat jenazah yang disolatkan imam karena Allah gitu aja Bu. Saya mah fanatik pakai usul ya silakan. Lah kalau ingat usolli sholat jan gak takbir. Udahlah niat saya sholat jenazah yang disolatkan imam karena Allah. Di mana? Di hati, bukan di lisan. Di hati. Kemudian takbir, Fatihah, salawat, Allahumma gfir lahum, di sini mah jangan lahu ya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Di takbir keempat di sana nggak ada doa karena mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i di takbir keempat ada doa, di sana nggak ada, langsung salam. Itu ya. Kemudian kedua yang biasa di Nabawi itu Umar itu Elisa apa itu? Salat subuh Jumat suka baca ayat sajdah. Itu jangan lupa Bu. Loh, saya mah aneh sholat di Masjid Nabawi Jumat kok nggak ada rukunya katanya. Nah itu sujud tilawah jadi langsung sujud, ikut aja. Bacanya apa? Bu, tidak ada yang khusus. Bapak Ibu baca aja doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Kalau yang hafal ya silakan. Gitu ya. Kemudian berdiri lagi itu baru 1 rakaat. Ya, nanti rakaat kedua. Jadi rukunya tetap 2. Sujudnya yang kayak 3 ya, padahal itu namanya sujud tilawah. Nah, itu hal-hal yang penting kemudian di Nabawi Bapak Ibu jaga akhlak, jaga ucapan, jaga perilaku, perbuatan. Kenapa? Karena kita sudah resmi secara dekat menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu penuh al-haya itu malu, bukan malu berarti menjauh. Malu di sini artinya perbanyak salawat. Malu kepada Allah, perbanyak istighfar. Wattawadhu dan rendah hati. Ya, jangan comelan, jangan cudekan, ini orang gendut amat ya. Amit-amit, jangan. Ya. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan pasang-pasangan gitu ya. Jadi perbanyak salawat, perbanyak zikir aja. Karena di sana tidak ada yang tidak diberikan ketenangan. Diberikan ketenangan di Madinah. Madinah sama Mekah tentunya akan beda, nanti kita rasakan. Rasulullah waktu beraya Allah berkahkan Madinah 2 kali lipat daripada doanya Ibrahim yang mendoakan Mekah supaya diberkahi, tapi 1 lipat. Nah, Madinah oleh Allah dikabulkan 2 kali lipat diberkahinya. Subhanallah, ya itulah Madinah. Sehingga debunya itu adalah menjadi obat. Sehingga ada orang yang fanatik kepada agama nggak mau pakai masker. Kenapa? Debunya jadi obat. Ya itu mah keyakinannya ya silakan. Kalau saya sih pakai masker aja kemarin waktu zaman Covid. Bertentangan dengan sunnah Nabi ya enggak, karena sunnah ini bukan sunnah yang kalau tidak dilakukan menjadi haram, enggak ya, kayak jenggot, kayak baju gamis, kayak apa, itu bukan hal yang pokok. Jenggot silakan, maaf ya Pak, baju gamis saya silakan, itu enggak usah diperdebatkan. Yang penting mah duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 kecuali jamak. Nah itu hal-hal yang perlu dan Dajjal pun tidak bisa masuk ke Madinah. Ya, karena keutamaan kota
Madinah. Keutamaan Masjid Nabawi, orang yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 500. Jadi kalau kalkulasi ibu bapak sholat 2 rakaat 1000, 2000 2 rakaat pahalanya. Kalau duhur 4 6.000. Kalau asar 4 10.000. Apa kita hitung-hitungan pahala? Ya enggak juga sih. Janganlah. Baca Quran alif lam mim itu bukan satu huruf, alif 1, lam 1, mim 1. Nah, kalau di Masjid Nabawi alif 1, alif 1000, lam 1000, mim 1000 sudah 3000. Nah, kalau satu ayat, kalau satu juz. Kalau yang di dalam 100.000. Oleh itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berada di Madinah. Ya Bapak Ibu. Kita siap jam 2 udah siap di bawah, mobil sudah ada, masuk ke bis. Sudah berpakaian ihram. Ya, nanti doa meninggalkan kota Madinah saya pandu. Ya Allah, berkahi kami, kembalikan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Madinah. Kira-kira itu bahasa. Kemudian doa perjalanan, doa di atas bis, langsung ke Mekah tapi mampir dulu di Bir Ali. Nah, Bapak Ibu, ini perjalanan yang bagi saya baru 2 kali sepanjang umroh naik kereta. Ya, ada orang yang langsung ke stasiun kereta. Tapi masalahnya mikotnya itu gimana? Sama dengan orang di pesawat yang turun Jeddah langsung Mekah. Maka mikot yang secara benar itu adalah di atas pesawat searah dengan Yalamlam. Itu yang benar. Tetapi problemnya sekarang, kalaulah dengar pemberitahuan dari kru pesawat, Yalamlam 1 jam lagi. Sampai Yalamlam malah ngorok kitanya. Sampai Yalamlam belum pakai ihram. Itu enggak akan cukup karena kan nih Bu, udah kelewat Yalamlamnya. Maka ulama-ulama yang lain berpendapat boleh di Jeddah. Tapi ini pertentangan. Tapi kisah kita nggak usah bertentangan. Kenapa? Karena kita bukan ahli hukum. Ikut aja. Yang mau di pesawat ya silakan. Yang mau di Jeddah ya silakan. Jangan diperdebatkan. Karena ada bahkan di MUI juga ada fatwanya. Nah kemarin kita di atas pesawat waktu hajian Bu. Alhamdulillah kita siap-siap. Ibu-ibu, bapak-bapak, untung dari Soekarno aja udah pakai ihram, tinggal buka celana dalam doang gitu sama oblong. Siapa dunia alhamdulillah. Ya. Itu yang kemarin hajian. Nah, itu nah kereta itu enggak di Bir Ali, Pak. Jadi kalau searah dengan Bir Ali, kita niat umroh itu masih perdebatan. Maka saya minta kemarin di rapat terakhir itu kita ke Bir Ali aja dulu. Dari Bir Ali ke stasiun kereta. Ya. Ibu lihat stasiunnya luar biasa. Wah, banggalah. Kalau di bis itu ke Mekah 6 jam, kereta cukup 2 jam. Ya, alurnya ke Jeddah, Jeddah Mekah. Jadi alurnya lain. Nggak terasa, Bu. Duduk, tiba-tiba nyampe aja. Keretanya kan super cepat, bagus. Luar biasa. Nah, ini untuk program ini, Bu, kita naik kereta ya. Jadi nanti foto-foto bolehlah buat iklan. Manfaatnya kan buat saya. Nanti pada daftar ke kita. Saya paling selfie, ya Bapak Ibu kalau yang ingat keluarga lihat status WA saya. Ngingatin apa aja. Pasti ada itu, ya di FB, di IG, di TikTok, di YouTube, saya masuk semua itu. Saya bukan karena selfie, tetapi ya Ustadz Somad juga begitu, ada Hidayat juga, tapi kan ngaji mereka. Nah kita juga umroh, kita tampilkan. Kalau untuk kebaikan kan supaya orang senang nggak apa-apa. Niat saya memang masalah ria itu kecil Pak. Jangankan masalah umroh. Saya ngomong gini aja di hadapan Bapak Ibu inginnya saya terpuji, ingin disanjung, itu sudah ria. Tapi kalau ngikutin gitu terus kita nggak pernah melakukan kebaikan. Yang penting ada titik-titik tertentu yang tidak boleh orang lain tahu. Misalnya sedekah. Kalau sedekah yang nggak usah diumumkan lah, udah dem aja. Tapi kalau ceramah gini ya gimana lagi? Saya pakai baju baru, ini harga mahal, gitu kan pengen dipuji. Itu ria. Tapi kalau nggak saya pakai, ini tamu Allah yang harus saya hormati. Betul nggak Pak? Pakai baju ini menghormati Bapak Ibu yang akan berkunjung ke Rasulullah. Jadi saya harus etika, bukan masalah mahal atau tidak mahalnya, bagusnya. Buat saya pribadi yang sebagai pelayan tamu Allah. Gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi insya Allah kita ke Bir Ali dulu, selesai langsung ke stasiun ya, naik kereta nanti saya atur tiket segala macamnya karena sudah di booking kemarin Pak tiket keretanya, karena kalau enggak kita nggak dapat ya. Dari situ menuju Mekah, sampai Mekah turun kereta ikutin saya aja karena luar biasa keluarnya agak problem ya. Kalau yang baru-baru ikutin kita, nanti dijemput oleh bis menuju ke Mekah ya. Mekah hotel Bapak Ibu, koper nanti biasa ada yang naikin, kita langsung ke restoran makan malam ya. Habis makan malam
kita sepakat jam berapa ke Masjidil Haram. Misalnya kalau sampai Mekah paling maghrib, kita jangan tawafnya maghrib, kita tunggu aja Isya. Mungkin 9.30 kita berangkat ke Masjidil Haram. Nah, maghrib Isyanya kita di Masjidil Haram saja, jamak takhir. Niat saya sholat maghrib dan isya di jamak tahir karena Allah. Atau yang kosor, kita sepakat kosor apa jamak nanti kita sepakati. Jangan diperdebatkan lagi, Bu ya. Saya sangat bertanggung jawab. Kalau saya ngambil jamak ya jamak. Kalau saya ngambil jamak kosor berarti maghribnya 3, isya 2. Saya tanggung jawab, Bu, karena saya jelek-jelek juga mesantren, jelek-jelek juga saya S2. Bisa dipertanggungjawabkan ilmu saya karena nggak mengamini ya gitu. Pokoknya saya punya guru lah, sampai Rasulullah guru saya gitu, Bu. Nanti baru kita tawaf ya jamak kosor tahir ya. Karena maghribnya di Isya ya. Imamnya siapa, Bu? Dari MDA Abah Syukur. Imam Masjidil Haram mendadak. Ya. Nanti kita tawaf, sebelum tawaf saya rapikan dulu Bapak-bapak bau kanannya terbuka apa enggak, saya pantau ya. Melorot apa enggak, saya pantau. Gitu ya. Nah, lupa tadi di Bir Ali itu niat umroh ya, Bu ya. Sampai Bir Ali, maaf tadi lupa sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, sholat sunnah ihram jangan diperdebatkan karena tidak sholat sunnah ihram pun enggak apa-apa. Yang rukun itu niat umrohnya. Oleh karena itu ambil aja sholat tahiyatul masjid yang pahalanya sama dengan sholat sunnah ihram. Kalau Bapak Ibu sholat sunnah ihram itu pun sholat tahiyatul masjid. Tapi jangan dua-duanya ya ihram ya tahiyatul masjid, satu aja. Karena Bapak Ibu tahiyatul masjid itu sudah sholat sunnah ihram. Bapak Ibu niat sholat sunnah ihram itu sudah tahiyatul masjid. Itu kata fikihnya. 2 rakaat saja. Nanti doa ihramnya saya pandu di atas bis, niat umrohnya saya pandu di atas bis sebelum ke stasiun kereta. Labbaik Allahumma umrotan. Aku dipanggil ya Allah untuk berumroh gitu ya. Setelah niat itu berlaku larangan ihram. Maka sebelum niat saya khususnya Bapak-bapak akan diteliti ada CD enggak, ada oblong enggak. Buka dulu. Baru niat. Baru nih niat. Gitu ya. Labbaik Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Saya sekali, ibu bapak sekali. Contoh. Ya, Bu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, jadi saya sekali, ibu bapak sekali. Jadi inilah panduan sehingga bapak ibu tetap melaksanakan rukun ya. Nah, setelah niat berlaku larangan ihram. Untuk bapak 3, gak boleh menutup kepala, gak boleh pakaian berjahit, gak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi siapkan sendala ya di samping. Kalau berangkat apa, Ustadz? Kalau saya itu punya prinsip dari Pak Joko, Pak, kita ini tamu Allah, tamu Rasulullah. Ngadep Pak Lurah aja kita rapi. Ya, jadi sepatu lah berangkat mah. Masa ke pesta RT aja pakai sepatu? Rasulullah nggak pernah pakai sepatu. Ya zaman Rasul nggak ada sepatu, sepatunya model dulu. Ya paling tidak sendal kulit. Ya. Jadi santun. Kenapa? Ini tamu Allah yang kita mau ngadep RW aja, apalagi lurah, apalagi presiden. Ada teman saya yang diundang ke istana, nggak punya jas, ngedadak minjem, atau dia beli walaupun uangnya nggak ada, minjem. Kenapa? Presiden. Padahal presiden mah padahal pakai bajunya kemeja terus ya. Nah itu jadi gitulah. Om Rito mau keluar dulu, silakan. Ini nggak betah di dalam dia pasti, karena ada temennya Pak Agus ya. Jangan lupa foto-fotonya. Jadi kalau saya Pak, kalau setuju ya Pak Parmun, sepatu lah. Siap. Ya, saya ingin melihat bahwa kita ini tamu Allah yang menghormati. Bukan masalah gaya, enggak, bukan. Kita ini lah mau berkunjung ke rumah Allah, mau jadi tamu Allah gitu. Memang pakai sendal juga. Kalau saya sih prinsipnya itu Pak. Tapi kalau mau pakai sendal yang penting kulit, gitu ya. Kulit dari Garut paginya nggak? Kulitnya dari Garut, alhamdulillah saya pesen, silakan lah. Tapi yang enak sepatu yang ringan-ringan aja Bu ya. Itu ya Bu ya. Kenapa? Kita berakhlak, beretika menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Untuk ibu yang nggak boleh apa? Menutup muka sama telapak tangan. Jadi pakai sarung tangan yang bolong ininya. Kalau belum beli nanti di Bir Ali biasanya banyak 5 real tuh satu pasang. Tapi yang enak bawa dari sini, ya. Kemudian untuk bapak dan ibu nggak boleh wangi-wangian apapun, nggak boleh memetik, memetakkan dedaunan pepohonan, bunuh binatang, memburu binatang, meminang, menikah, hubungan suami istri. Kemudian jidal, pasik, ropas, ya. Nggak boleh bantah-bantah, nggak boleh berdebat, nggak boleh berantem, baik di HP, baik di medsos, nggak boleh. Apalagi langsung. Kemudian nggak boleh berbuat kerusakan, nggak boleh ngomong jorok. Itu dari niat umroh sampai kita selesai tawaf sa'i tahap. Berarti di perjalanan, sebelum ya di Mekah, saat makan malam, saat iqamah, jaga larang ihram. Nggak boleh sikat gigi pakai odol, nggak boleh pakai sabun. Memang sabun ini perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi Bapak Ibu yang lebih aman kan wangi-wangian nggak boleh. Jadi tidak hanya sekedar minyak wangi, sabun, odol, bahkan tisu ada yang basah itu kan wangi, nggak boleh, gitu ya. Kecuali uzur, sakit, nah, itu lain. Lagi sakit nih minum obat, lagi sakit pakai minyak angin, nah itu lain, itu untuk dawa, untuk obat. Dalam kondisi itu diperbolehkan, gitu ya. Kembali lagi ke Mekah Bapak Ibu, kita tadi sudah mau tawaf, ya. Bapak Ibu saya ingin sepakat doa tawaf, doa sa'i. Nggak ada rukun, nggak ada wajib. Tidak rukun, tidak wajib. Tanpa bacaan pun sah tawafnya. Tanpa bacaan pun sah sa'inya. Dulu Hajar waktu sa'i baca apa sih? Enggak, kan lari-lari aja. Kemudian jam-jam keluar. Ya. Tawaf itu apa sih yang utama doanya? Enggak ada. Nabi hanya mencontohkan Robbana atina fid dunya. Ya udah itu aja tiap putaran. Katanya Yamani Hajar Aswad, iya. Tapi dari Hajar semua baca itu enggak apa-apa juga. Atau mungkin di villa-villa Hajar Aswad ke Yamani baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Yamani Hajar Aswad Robbana atina. Sah. Subhanallah tuh doa tawafnya Jibril, doa tawafnya Nabi Adam, doa tawafnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Robbana atina doa tawafnya Rasulullah. Jadi kalau gitu kita sudah mengikuti bacaannya Jibril, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibolehkan nggak baca yang panjang-panjang? Ya dibolehkan juga. Ya kalau nggak ribet ya silakan bawa buku. Nah, cuma masalahnya bukunya seperti saya di video Bu. Ada dulu pernah punya pengalaman mau tawaf jamaah. Bentar dulu buku doa ketinggalan. Nah, dari sini ke hotel kan bisa 10 menit Pak. Mending kalau jamaahnya nggak disuruh polisi. Kalau berantakan gimana? Dia masuk lagi nggak nemu kita. Ada yang bukunya ketinggalan, ada lagi Pak yang kacamata ketinggalan. Buku ada, kacamata ada, Pak Ustadz halamannya berapa? Ini Bu, terus bacanya gimana? Masa saya tawaf, nggak mungkin ngebimbing itu saya. Akhirnya saya baca aja, Allahumma imanan bika. Nah paling itu tetap saya baca. Jadi doa yang di buku kantung saya baca, Ibu tinggal ngikutin. Karena 12, 13, nggak begitu banyak suara saya, nggak terlalu kenceng lah kedengarannya. Jadi Ibu tinggal ngikutin apa yang saya baca aja. Ya Bu ya? Tawaf itu ya. Tawaf harus suci ya. Kalau batal wudhu lagi. Gitu ya. Nah, karena saya 12, 13, 14 nggak ada gaet, saya sendiri, Bu. Ya. Jadi mudah-mudahan tawaf jangan ada yang batal. Kenapa? Karena saya nganter, ini jamaah nunggunya gimana? Nggak bisa nunggu, Pak. Pasti berantakan. Oleh karena itu tawafnya diupayakan jangan batal. Oleh itu ketika di kamar di hotel benar-benar full time bersih-bersih lah gitu ya. Tapi jangan ketiduran terus. Dan jangan dikerudungkan tidurnya ya. Nah kalau sa'i boleh batal karena sa'i tidak diwajibkan suci, tidak disyaratkan suci. Beda tawaf sama salat, tawaf sama salat sama-sama beribadah, sama-sama bersuci. Bedanya kalau di salat gak boleh makan minum, kalau di tawaf boleh. Maka ketika tawaf banyak orang ngasih air jam-jam tuh petugas, minum aja. Permen, saya biasanya permen hangat karena suara saya selalu keluar, jadi permen hangat. Tapi kalau bawa nasi di piring ya kira-kira aja. Itu mah keterlaluan. Berangkat. Gitu ya, itu jadi boleh. Tapi di sa'i gak disyaratkan suci. Nah, selama tawaf Bapak Ibu bahu kanan Bapak jangan sampai berarah bahu kiri jangan sampai tidak menghadap Ka'bah. Kan gini nih Ka'bah. Jangan sampai gini nih. Nah, ini batal tawafnya karena bahu kiri sudah tidak mengarah ke Ka'bah, kiblat. Saya kalau biasa manggil jamaah paling gini, Pak. Paling gini atau mundur. Supaya tidak merubah ini. Itu syarat di dalam
tawaf ya, insya Allah lah diberikan kelancaran. Selesai tawaf Bapak Ibu, sholat sunnah sesudah tawaf. Niat saya sholat sunnah sesudah tawaf 2 rakaat karena Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas biasa. Doa masing-masing. Inilah doa yang sangat mustajab setelah di rodoh tadi. Kenapa? Karena doa di belakang maqam Ibrahim. Doanya yang tadi Pak, itu jangan lupa, ya Allah kabulkan doa kami, keluarga dan teman yang menitipkan doa kepada kami. Nah selebihnya silakan Bapak Ibu. Ada hajat kan? Biasanya kasih waktu 5 menit cukup Pak. Mungkin anak yang lagi kuliah atau apa, silakan yang nitip doa juga. Tapi yang tadi jangan lupa supaya yang nitip doa tuh kita sampaikan. Setelah itu biasanya saya munajat bareng-bareng. Saya munajat, Ibu amin aja ya. Saya kondisikan dengan kondisi tertentu lah, tapi nggak saya gambarkan nanti di sana aja ya. Nangis aja lah kita. Ya. Setelah itu minum jam-jam. Di mana jam-jam? Ikutin saya. Minum jam-jam sunahnya dengan tangan kanan menghadap kiblat. Kemudian 3 kali napas. 3 kali napas aja kayak orang kok jangan. Mana contohnya? Ah ini nih. Saya lihat videonya Habib Umar Al-Hafiz yang sudah ke Tarim lagi, sudah sampai di Yaman Bapak Ibu. Itu kayak Rasulullah minum ada airnya juga, bukan hanya jam-jam. Jadi minumnya tuh seperti Rasulullah. 3 kali napas tangan kanan Ibu ya. Kemudian baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya. Nah, kata sebagian ulama kalau ada hajat itu silakan ya Allah kabulkan hajat kami sebut sebelum minum. Kepada itu ya. Kemudian minum Bu 3 kali napas ini Bu. Celekukan orang 1 Jawa. ya. Ya tidak cukup. Celekuk. 2 ini Habib Umar bin Al-Hafiz juga begitu, saya lihat di video tadi. Jangan gini. Itu mah aus. Jadi supaya dapat pahala minum jam-jamnya. Ya. 3 kali napas supaya kan gelasnya kan kecil tuh, habis. 3 kali napas. Kalau masih kurang nambah ya gitu lagi. Bagaimana tidak begitu ya tidak apa-apa, cuma tidak mendapat keutamaan saat minum Air jam-jam. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i ini lumayan jauh. Ya, tapi karena dengan doa-doa yang buku panjang itu insya Allah aman lah. Sa'i saya pandu mulai dari Bukit Copa, lari-lari kecil di 2 lampu hijau ya di Bukit Marwa sampai 7, kemudian doa setelah sa'i, kemudian gunting rambut. Maka selesailah umroh kita balik ke hotel. Selebihnya kembali lagi ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu ada umroh yang kedua. Ya, mungkin istirahat sehari, lusanya kita umroh. Nah, umroh kedua ini bisa untuk badal. Ayah, ibu atau siapa yang sudah wafat ya. Ada deh. Umroh sama haji badalnya sama Bu? Ya. Badalnya sama, bedanya di harga. Iya kan kalau Pelaksanaannya nggak ada wukuf, nggak ada mabit, nggak ada jumroh. Kalau badal umroh ya itu tawaf saya selesai. Di haji itu kemarin saya buka sampai 10 sampai 15 juta. Alia buka $1.500 tanpa dam itu. Ya, di MDA itu 10 rata-rata tiap tahun. kalau ini Kalau umroh 3 3 juta. Ya. satu ini Kok mahal Ustaz? Ya berangkat aja sendiri tahu tiketnya berapa. Dulu 1 juta, $100 dulu tuh. Sekarang kan harga naik, Bu. Ini hanya info aja, Bu ya. Info kalau Ibu mau ada yang badal nanti komunikasi sama kita ya. Kalau saya belum ada ya saya laksanakan. Tapi yang kedua nanti yang pertama kita semua. Kalau saya yang pertama sudah bisa badal umroh sebenarnya kalau model saya. Kalau Ibu nggak boleh, harus yang pertama untuk Bapak Ibu. Itu untuk badal ya. Jadi nggak usah pikirin badal dulu, yang penting jadi ya. Pokoknya kedua dikasih hadiah. Enggak lah itu loh. Dikasih hadiah. Nah, Bapak Ibu ini ada problem kemarin Taif itu karena tadi kalkulasinya seperti itu, jadi belum bisa kita pastikan Taifnya. Karena harga yang tercantum dengan 12-13 itu tidak mencakup. Ya, nanti kita ngobrol aja di Mekah ya. Setuju gak? Kalau Bapak Ibu masih ke Taif, kita musyawarah di Mekah aja, nggak usah jadi beban hari. Yang jelas keretanya tetap jadi. Karena kita tiketnya nggak ada turun Jeddah, kenapa 26 batal, 28 batal? Itulah rahasianya. Ya, tiketnya on di tanggal 30, landingnya Madinah, tapi harus nambah 1 juta dari 31,5. Tapi dikalkulasi sama Pak Direktur masih
masih bisa lah gitu ya. Oleh karena itu untuk taibnya Bapak Ibu sabar dulu, nanti kita ngobrol di Mekah aja ya. Yang udah pasti kereta udah oke. Kalau 20 sih udah bisa itu sebetulnya. Atau Bapak Ibu udah Ustaz nambah 1 juta umpama atau gimana, nanti saya nggak mau ngomong hari ini. Ya, yang jelas supaya ringan-ringan saja ya, aman-aman saja. Yang pokoknya yang penting nih favorit kereta sudah terlaksana. Mudah nanti di Mekah kita musyawarah untuk ke Taif, karena Taif itu kan kita cuma 12. Nah, saya ingin musyawarah karena Dadan juga nggak ke Taif yang Turki. Gimana nih kalau 12 ditambah 20 berapa, cukup 1 bis per orang gitu aja. Ya gambarannya seperti itu. Tapi harus dimaklum karena ya gitu tadi lah. 12 dari harga situ sudah tidak capable untuk mencakup. Tapi yang lain-lain sudah ke itu, ke apa? Ke urus lah. Kenapa? Karena muatan kamar ini Pak Haji Parmun yang jadi problem. Iya. Kan 31,5 harusnya kamar berempat. Sekarang ada yang 3. Harusnya kan Ibu nambah yang 3. Nah, kemarin Pak Taufik nggak usah lah. Gitu. Kasihan jamaah. Cuma jadi akhirnya yang Taif nanti kita obrolkan ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak ingin membebani ke Bapak Ibu, tetapi yang satu hal tadi yang udah saya kemukakan mohon disepakati. Nanti kita musyawarah saja di Makkah Al Mukarramah. Yang penting keretanya jadi. Karena saya juga Bu tiap umroh tuh bis tuh 6 jam tuh lumayan juga. Kalau kereta kan nyampe. Nyampe. Jadi pengen naik kereta lah biar keren gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, umroh yang kedua ini sama pelaksanaannya. Mungkin waktunya nanti lihat kondisi. Tur Mekah itu ke Jabal Sur, tempat Nabi sembunyi saat hijrah. Kita lihat Arafah lagi kosong, tempat wukuf. Musdalifah tempat mabit. Mina tempat jumroh ya. Kemudian hari-hari berikutnya biasanya malam-malam kita bareng-bareng ke Masjidil Haram untuk tawaf sunnah. Tawaf sunnah tanpa sa'i, baju bebas ya. Kita coba mendekat ke Multajam, kita coba mendekat ke Yamani, kita coba masuk Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail berbeda dengan dulu Pak Haji Parmun. Sekarang tuh kayak di Raudhoh, di antri. Gitu ya. Jadi harus dimaklum juga. Kalau dulu kan bisa tiap waktu ke Raudhoh, baik sekarang tidak. Oleh karena itu katanya udah ya, sekarang. dipagar lagi. Jadi Hijr Ismail bukan hal yang seperti dulu lagi. Kalau ada nasib masuk, kalau enggak ya doa di luar juga. Apa sih kalimatnya Hijr Ismail? Orang yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah, itu aja keutamaan. Tetapi jangan lupa berdoa di Multajam, ini yang paling pokok. Di Multajam itu paling pokok. Nah itu dalam waktu satu malam kita ke situ, kita lihat makam Ibrahim di luar tawaf supaya Bapak Ibu bisa lihat telapak kaki Nabi Ibrahim. Untuk apa? Nggak ada keutamaan, lihat aja. Utamanya sholat sunnah di makam Ibrahim itu yang ada nilainya. Penasaran lah bayar 31,5 nggak lihat telapak kaki. Ayo tak anter. Tuh. 31,5 tuh. Itu ya. Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya saya akan selalu bersama Bapak dan Ibu. Sesempurna mungkin saya pandu, sehusum mungkin saya pandu, sehikmat mungkin saya pandu, sehingga umroh Bapak Ibu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu harus bersyukur kepada Allah dikala orang lain mungkin agak susah gitu ya. Orang lain agak kesulitan, kita dinasibkan oleh Allah insya Allah berumroh. Maka waktu yang kita Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Udah selesai. Ya, Pak Jan nanti ambil ya. Nanti Ya, siap. uangnya di saya. Ya, ditransfer ya. Yang ngambilnya mana nih? Tanya gue ya. Ada pertanyaan dulu, Bu? Silakan. Itu Pak, masalah sholatnya zuhur itu kan kita di pesawat nyampe sana kan jam 1 ya, jam 13 kan jam 1 waktu Madinah Ya, sholat zuhurnya di sana atau ya kita di dalam kalau kita lihat di airport aja gitu. supaya enggak, nah dan itu sudah bisa ditahir nanti duhur sama asar di halaman Nabawi. Gitu. Gitu solusinya. Kita aja Pak. Dan biasanya kalau di airport tuh agak repot juga. Ya, tapi kalau memang leluasa di airport, ada kita sholat dulu. Kalau tidak, berarti duhur sama asar di tahir di halaman Masjidil Haram. Udah bisa diambil Pak. Belum diisi booknya. Oh ya udah tungguin ya. Iya. Yuk. Kalian Baji, Ya. itu berangkatnya dari rumah berapa sih? Nah jam berapa ya? Ini deket Pak Parmun, enak. Pak Parmun aja. Ini
jam 2 atau jam 3 gitu. Itu minimal jam 4 harus sudah sampai airport gitu aja. Jam 3 aja kita kan udah macet. 1 jam itu. Dan pagi itu nggak macet. Dari Condet aman, dari Pisangan aman, dari Cakung aman. Yang dari Garut yang nggak aman nih. Madiun mungkin besok nyampe ya? Senin nyampe. Senin. Yang di Garut ini ya mau nggak mau ya setelah maghrib lah. Dia bisa istirahat di mana gitu ya. Ada lagi? Baju batiknya makainya Saat berangkat. berangkat. Ya. Batiknya udah dijahit? Udah jadi. Jadi Udah Nah, gosok. jadinya pendek, nggak bisa Nggak panjang. apa-apa, Pak. Satu lagi, maaf nih, Pak, nanya mengenai kita kan pada saat tawaf, Ya. kita berusaha untuk tidak bersenggolan dengan perempuan. Ya. Kalau terpaksanya gimana? Ya, bagus nih Pak. Nah, dalam kondisi seperti ini sudah dimaklum bahwa tidak batal. Asal jangan sengaja disenggolin. Kalau sengaja sih batal tetap. Bagi yang berpendapat batal. Kecuali yang lain kan enggak. Nah, oleh karena itu insya Allah Pak, karena kita kan oh ya pendek ya. Pendek. Jadi dalam kondisi tertentu tidak menyenggol sengaja, maka tidak batal. Gitu aja. Kecuali kita nyenggol sengaja itu baru. Dan tidak mungkin kita tidak bersenggolan saat tawaf. Maka itu satu logika mengatakan ketika sholat kita harus dipisah laki perempuan. Kenapa tawaf disatukan? Yang punya aturan Allah bukan kita. Gak aja. Karena logika juga nggak mungkin lah perempuan di belakang laki tawaf, yang nggak mungkin juga. Sekarang diatur sedemikian rupa dalam kondisi saat ini juga malah menjadi problem itu di tawaf sekarang ini. Ya, di antri harus pakai ihram, yang setiap mau ke Ka'bah harus pakai ihram, berarti yang tawaf nggak tawaf. Sehingga kemarin tuh pura-pura banyak orang bohong umroh tuh. Kalau ingin ke Ka'bah dia pakai ihram tapi tetap pakai celana pendek di dalamnya. Karena bukan mau tawaf, dia hanya mau sholat di Ka'bah aja. Akhirnya sama polisi dibolehkan. Berarti dia udah bohong. Mau tawaf wada juga demikian. Kalau tawaf wada di lantai 1 nggak mungkin, jauh juga. Akhirnya kita pakai ihram. Bohong lagi gitu ya. Nah, sekarang udah dibebasin itu. Jadi yang dosa ya Saudi lah, jangan bikin bohong-bohongan begitu. Udah bebasin aja nggak Ka'bah. Orang jadi banyak bohong jadinya gitu ya. Itu kondisi sekarang. Nah sekarang udah dibebasin. Tapi nggak tahu lah pas kita datang udah ada aturan lagi, berarti kita harus pakai ihram lagi. Tidak hanya tawaf, setiap mau sholat pingin deket Ka'bah harus pakai ihram. Itu aturan kemarin. Haji juga demikian kemarin. Iya, yang lantai dasar ya. Iya. Jadi kalau gitu ya itu aturan. Gimana lagi Bu? Kan aturannya begitu. Ya. Ada lagi? Jadi tidak khawatir senggol batal enggak saat itu. Enggak, asal jangan nyenggolin sengaja. Ini nanya lagi Pak. Ya. Bagi. Kalau termisal kalau anak mantu tadinya masih gitu ya. Ini Masih apa? cerita ini nanya tadi. Ya. Kan. Kalau udah misalnya udah ceraian dia masih batang nggak sama mertua gitu. Anak mantu gitu, mantu laki. Ya. Terus cerai. Misalnya kan salaman sama kita katanya nggak batal. Batal apa nggak lagi? Yang haram dinikah aja. Kalau haram dinikah nggak batal. Batal. Nah sekarang misalnya anak cerai itu memantu tetap batal apa? Iya, batal. Batal udah Iya, kalau cerai. Makasih nanya gitu. Iya. Biar jelasin ya. sama mantu apa anak? Iya mertua sama mantu. Udah cerai, Iya bisa cerai. nggak batal. Enggak. Nggak ada bekas mantu ya. Jadi mantunya nyerain anak ibu. Ini termisal. Iya misal terus umroh bareng, tawaf bareng, sentuhan nggak batal. Iya, Ya. misalnya pulang dari sekolah atau dari mana kan salim gitu. Tapi contoh kan bukan beneran. Iya, tapi saya takut gitu ya misalnya Lagi mau sholat gitu. kalau kata dia enggak Karena itu haram dinikah. Haram dinikah berarti nggak batal. Patokannya batal. walaupun bekas mertua, tapi kan anaknya pernah dinikah, berarti haram dinikah, berarti tidak batal. Gitu aja patokannya. Ya. Ada lagi? Untuk ibu-ibu kan pakai batik. Ya. Untuk kerudungnya Bapak. Yang sepakati Bu, ayo Iya. putih aja yang gampang. Iya. Ya. Nah ini yang dapat dari tas aja gitu. yang dari tas kan yang ada itu biar kita enak mantau. Kena sama itu. Yang kekecilan, Yang kecilan gitu kan ada yang dari dua. Itu kan gede banget itu yang kerudungan. yang kerudungan ada yang buat sholat, ada. Nah sepakatilah, monggo saya ngikut. Apa pakai
pakai dari rumah punya masing-masing dulu apa gimana? Itu ntar pas acara. Kalau yang enak yang dari itu travel kan ada tuh bisa dipakai. Iya, yang kecilan. Yang kecilan. Ya sepakati bapak-bapak peci hitam ya. Celana hitam, batik. Nah, siap. Ada lagi? Kalau misalnya sepatu putih harus putih. Jangan, dan sepatu bebas aja. Oh, bebas. Itu aja kerudung karena supaya Kalau umpamanya kerudungnya yang penting putih, jangan itu dulu yang dari. ya kita ngikut aja mau nggak? Yang penting batiknya. Ntar kalau yang dari Tasman kan kalau pas kita ada momen bareng-bareng aja di sono. Ya, gitu. yang penting batiknya. Ya, kalau makan tadi sepakati aja putih biar enak. Ya. Apa merah? Putih tapi dari Nggak cocok. punya masing-masing aja ya dari rumah ya. Ya. Asal putih gitu, Bang. Iya, asal putih. Jangan yang dari Ayo sepakatin Bu, saya ngikut aja Bu. Monggo, ibu-ibu sepakat dulu. yang dari tantar di sono aja yang Saya masuk lagi acara-acara. pikirin apa sepatu putih, sepatu kaki putih. Ya sepatu ini kerudungnya sepakat pakai putih kan putih pasti pada punya lah. Putih tapi punya masing-masing gitu. Ya, gitu. Ketok palu, Cak. Tok palu, tok tok tok. Nah ya, bapak-bapak peci hitam ya. Nggak peci juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai C silakan. Kita yang penting batiknya itu. Ya kalau pulang boleh pakai, boleh tidak kepulangan. Tetapi saya anjurkan kalau pulang pakai batik lah, biar ada kekompakan. Batik itu kalau perempuan pakai rok putih apa celana hitam. Nah, ayo. Tuh, nanya. Kan kemarin bahannya kan nggak nyampe bawah tuh, Bang. Ya, Ada betul. yang kombinasi, ada yang putih, ada Ya. yang gitu. Iya, saya enggak ya. Hebat. Hitam pada punya nggak? Hitam aja. Ya udah hitam. Bagus hitam juga ya. Ntar November. Itu mah ada putih ada jadi menjelaskan. Ya putih sama hitam Bang. Sepakat lah. Mending satu warna. Enggak, saya tak ituin nama kombinasi putih kemarin udah saya. Oh, terus kemana? Yang penting mah batiknya aja lah sama kerudung itu aja udah. Ya, supaya nggak problem. Batik kerudung putih. Ya. Bawahnya Buat mau koper. Boleh, mau putih boleh. Mana tadi? Ini tinggal masukin di koper. Tuh, set. Mana? Ada koper nggak? Ya, Jadi ntar kan kita Ya. dikumpulin kan satu dari MDA kan namanya udah ada masing-masing. Nggak pakai tanda lagi nggak masalah ya Bah ya, udah ya itu ya. Ya mau pakai orang Dipitain Betawi. lain juga Orang nggak apa-apa. orang Betawi mau. Tuh tinggal gini aja teh. Kan ada cangir. Tuh. Ya. Ya, buat apa kan? Kan itu itu yang sekarang nggak dapet itu deh Pak, slayer MDA. Oh enggak, itu enggak ada, kan ada ini Sal. nanti ada sal, enggak selayar pesal. Om di mobil Om. Salnya Om yang belum Kayak tadi Om. belum. Biasanya kan dapet yang warna kuning itu. Sama kantong yang belum, siapa yang kantong? Iya, kantong itu. Minum. Ayo pada minum. Ada lagi pertanyaan? Ayo minum. Nah, kalau kopernya dipakai foto apa enggak, Pak? Foto Bu Haji. Monggo-monggo aja loh. Pakaiin aja nggak apa-apa biar gampang gitu, aku punya aku gitu. Betawi itu kalau foto gede, kalau muk yang gede, kalau boneka yang apa tuh kucing ya sih. Enggak kan itu Pak, maksudnya kalau ditempel tak copot apa enggak gitu. Kalau Ya itu cara nempelnya monggo aja lah. Orang Betawi biasanya pinter-pinter. Orang Betawi biasanya pinter-pinter. Ada yang belum? Orang Betawi. Bu, yang sal kemarin di mana Bu? Yang kantong. Ini yang belum siapa nih? Kok warnanya beda? Oh ini yang kita. MDA. Makanya kan belum dibagi, Pak. Aku nagih nih, Pak. Gampang. Oh. Siap. Bapak, udah? Belum, Pak. Saya apa? Bantal, Ya bantal nanti di Mas Taufik. Sudah diajukan di grup. buku. Putih tapi warnanya kayak gini. Oh, yang itu kali ya, yang Ya, yang MDA bagi aja. Oh, 5, Pak. Ini kasih 1. Hah? Udah dikasih 1. belum ya?
Ini yang bikin teman haji nih Bu. Bikin teman haji. Jadi bisnisnya teman haji ini. Ini Bu. Satu lagi. Ya, entar. Yang di sana. Siapa yang belum? Kalau di itu sandalnya taruh sini kalau mau ke masjid. Iya. Bagus. Botol kosong pakai ambil jam-jam. Bagus belum? Enggak, Pak Agus mah. Udah semua, udah. Udah semua, udah. Ibu mah udah, kemarin dibawain kan? Enggak, yang ini kan udah. Sama Sal. Iya, semua udah, Budian. Yang lo belum? Yang kuning. Di dalam yang kuning dia belum. Udah, kemarin waktu ke rumah kan udah. Pesan, oh. Bawa botolnya lipat dan botol. Mak, ini bilang, Mak. Udah. Mak. Mak, tuh. Udah 6. Udah ya? Belum nanti. Pak Agus nanti November ya? Amin. Ada lagi pertanyaan? Yakin Pak Agus, saya mah yakin. Cuma hari ini memang waktunya nggak bisa mepet kemarin. Kesalahan saya ngiklan ada 3 lagi, maksudnya yang udah paspor. Karena topik. Ya. Ya. Pakai aja Iya. banting-banting sama itu terjadi. Kalau gambok ada tanda kunci, hafalin tuh serinya. Kadang di situ problemnya tuh lupa. Enggak yang Yang manual aja yang ada kuncinya, itu lebih enak. Dikunci lah, itu kan ada barang-barang berharga ntar. Jangan sampai, kalau saya nggak ada apa-apa, saya mah diikat aja. Karena di dalam nggak ada, saya pribadi. Saya nggak pernah pakai kunci box. Setelah dulu problem kuncinya hilang, ayo getok pakai palu, rusak kopernya. Setelah itu saya nggak pakai lagi. Saya pribadi.